teman-teman. Lihat teman-teman, kering semua setelah menyentuh udara dingin di sini. Bayangin dari 32 derajat Celcius ke 1 derajat Celcius. Cuman aku pulang hari Sabtu, hari Senin, Selasanya, Rabu udah naik lagi cuacanya jadi 4. Ini batuk nggak sembuh-sembuh teman-teman, aku nggak tahu ya. Salah sendiri sih. Nah, aku mau cerita kepulanganku ke Indonesia 1 bulan. Pulang kampung setelah 5 tahun gak pulang-pulang. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman onlineku yang selalu setia menonton. Dan teman-teman yang baru datang, selamat datang. Jangan lupa dukung selalu channel aku di sini ya. Dimulai dari mana ceritanya ya teman-teman? Mau pulang kampung curcol, udah pulang kampung curcol. Ya seperti itulah Marta ya teman-teman. Hitung-hitung menemani kalian yang mungkin sedang di busway, sedang macet, atau sedang naik motor. Gak boleh naik motor, gak boleh ya dengerin headset. Atau sedang menjelang tidur, atau lagi istirahat di kantor, atau lagi gak ngapa-ngapain, kalian boleh dengar curhatan aku. Oke teman-teman, semoga kalian suka. Kalau kalian gak suka, kalian tetap nonton dong. Tunggu teman-teman sebentar. Pakai sial dulu, dan sebelumnya udah dioles sama balsem ya teman-teman. Kata Lay Barber, tutup lehernya biar enggak masuk hawa dingin. Terus aku buka terus kan. Malam pertama udah sembuh tuh setelah hari Minggu. Kambuh lagi karena besoknya aku lepas semuanya jaket ini. Terus aku keluar belanja ke supermarket kan. Padahal aku udah pakai jaket, tetap aja dong teman-teman. Masuk lagi angin, terus ya udahlah batuknya nggak sembuh-sembuh. Entah kenapa kayaknya aku nular di pesawat Turkish Airlines ya. Ini kan ini ada cewek Indo, suaminya orang Turki. Terus di sebelahnya ada bule tua. Bule tuanya ini batuk-batuk. Kayaknya nular dari dia deh. Aku nggak tahu ya. Mbak ini mungkin nular juga ya. Mbak ini tuh kita terakhir ngobrol tuh pas mau turun. Mbaknya pas aku ini kan udah beres-beres tidur bentar. Kan nungguin take off lama ya, nungguin landing. Take off. Nungguin landing kan lama tuh ya. Jadi aku ketiduran sebentar. Mbaknya bangunin kan. Mbak ke Turki jalan-jalan ya katanya. Aku bilang, enggak, transit aja mbak. Mbak ke Turki punya suami. Aku langsung bilang gitu kan, to the point. Iya. Kita kita tuh persamaannya udah sama-sama 5 tahun menikah dengan orang asing. Gitu teman-teman. Sayangnya kita nggak kenalan dari pertama take off di Cengkareng Soekarno Hatta. Kayaknya sih dari situ ya teman-teman aku nular batuk ini, atau dari ponakan aku yang kecil. Karena dia juga batuk teman-teman. Cuma namanya anak kecil kayaknya batuknya cuma sebentar doang ya. Ponakan aku yang umur 10 tahun juga batuk-batuk terus sebelumnya, cuman aku nggak nular. Jadi aku pikir kayaknya bukan dari ponakan aku deh, ini dari bule yang tua itu. Awas Luffy. Kayaknya dari bule yang tua itu dah. Ya udah deh, soal batuk udah lah, cukup sampai di situ ya teman-teman. Aku mau ceritain pengalaman aku pulang ke Indonesia. Aku sangat amat shock ya teman-teman lihat keadaan di tempat tinggal aku teman-teman, mana yang semakin padat, semakin rame orang gitu, berisik banget teman-teman. Beruntunglah kalian yang di Indonesia yang tinggal di komplek, tinggal di tempat-tempat yang sepi lah gitu. Dulunya tuh tempat aku nggak terlalu rame kayak sekarang, nggak tahu kenapa sekarang tuh rame padat ya. Kayaknya aku kalau pulang kampung next ya aku bakalan nabung keras ya untuk mungkin sewa tempat, sewa penginapan gitulah ya teman-teman.
bener-bener berisik banget teman-teman. Setiap hari tuh nggak ada suara motor, selalu ada suara motor. Suara motornya tuh suara motor-motor jamet tuh nggak teman-teman, yang pet 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 pet. Pasti ada aja itu setiap hari. Kayaknya mungkin tinggal di sekitar situ kali ya. Kalau motor yang motor-motor biasa mah wajar lah ya bunyinya. Ini malah pet 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 pet. Yang kayak gitu teman-teman, sumpah itu. Aku karena sudah biasa ya hidup dengan kedamaian, ketenangan di sini, jadi shock aja gitu teman-teman. Bukannya somse atau gimana ya. Terus teman-teman, hari pertama sampai hari terakhir aku di Indonesia, aku putuskan nggak mau ketemu siapa-siapa. Maksudnya teman-teman lama aku ya. Karena ya udah mereka juga selama aku di luar negeri nggak pernah berkomunikasi, nggak pernah nanya kabar kayak gitu kan. Ada sih satu aku ketemu di mall, cuman itu kita cuman cuman ngasih sesuatu gitu teman-teman, bukan yang chit chat mendalam gitu, bukan yang di talk gitu-gitu, cuman sebentar doang, nggak nyampe 30 menit pun, nggak nyampe 20 menit pun, nggak kayaknya deh, cuman gitu doang teman-teman, udah gitu. Nah, aku ketemu teman-teman aku di hari terakhir teman-teman. 3 hari apa 4 hari sebelum aku pulang kampung ke Polandia. Itu pun aku mikir-mikir ya aku ada rasa nggak enak juga kan, udah pada ngajak ketemuan, ya udah deh, aku putusin ketemuan aja di tempat dekat rumah ya. Akhirnya kita ketemuan dan seru juga teman-teman. Walau sayangnya nggak bisa lama karena mereka rata-rata udah punya anak ya teman-teman, beda sama aku dan satu dua teman yang lain, 4 orang yang belum punya anak termasuk aku di dalamnya, yang lainnya udah punya anak, jadi kita itu ada 8 ya. Nadia, Inong, Elsa, Novia, satu lagi siapa ya, itu udah punya anak. Yang 4-nya aku, Lila, Nancy, Friska, kita belum punya anak. Iya, ada 8. Sebenarnya ada yang 10 ya, cuman yang 2 udah dieliminasi, mengeliminasikan diri, nggak tahu kemana teman-teman. Terus aku sangat senang sekali ada teman online yang mau ketemuan, tapi mohon maaf sekali belum bisa ketemu ya pulang kampung kemarin ya teman onlineku. Terutama Mbak Riri ya yang selalu ngajak ketemuan, yang menawarkan diri untuk ngajak jalan-jalan ke sini. Aku sebenarnya pengen ya teman-teman. Aduh, kalian tahu nggak teman-teman? Aku sangat terkesan sekali ada teman online yang ngajakin aku main ya, dan maaf sekali aku nggak bisa. Luffy, teman-teman bentar. Mana teman-teman si Luffy biasa yang kerok. Terus aku pokoknya aku sangat terkesan sekali ada yang ngajak ya. Mohon maaf sekali temanku, aku tidak bisa bertemu, mungkin di lain waktu saat aku mudik lagi ya. Pokoknya aku senang sekali ada yang ngajak ketemu. Tadi sampai mana? Nah, selama aku di Indonesia, tahu nggak teman-teman, ponakan aku yang kecil ini, yang umur 6 tahun, yang kita sama sekali belum pernah ngobrol karena dia saat aku tinggal dulu, dia tuh masih bayi ya, masih sebelum 1 tahun umurnya. Masih kecil pokoknya teman-teman ya, belum bisa ngomong sama sekali. Tapi aku yang selalu gendong dia, mungkin karena itu kali ya, jadi kita berdua tuh deket banget, jadi dia tuh nempel banget teman-teman sama aku kemana-mana nanya, keluar dikit ditanya, di telepon, bayangin, di WhatsApp pakai HP mamaku, dia WhatsApp sendiri teman-teman, walaupun dia belum bisa baca ya, namanya anak TK ya, dia WhatsApp sendiri. Astaga, ini anak. Kayak teman-teman kalau punya anak kecil jangan dikasih main HP teman-teman. Kalau bisa tablet aja, tapi khusus yang ada buat anak-anak kecilnya gitu ya teman-teman. Jangan ada game, jangan ada apa gitu. Ya kayak video-video anak kecil aja gitu teman-teman. Dia ini lengket banget sama aku, terus berantem pula terus sama kakaknya yang umur 10 tahun. Rebutan aku. Kalian pernah gak sih direbutin sama anak kecil jadi pusing gitu, berisik ya. Ya udah, pokoknya aku selama di Indo aku selalu sama mamaku,
sama ponakan aku, kebanyakan sama mamaku ya kemana-mana. Orang tujuan aku ke Indo tuh mau pokoknya mamaku tiap hari makan enak gitu ya. Nggak semua aku masukin ke YouTube ya teman-teman, aku makan-makan. Terus pokoknya gitu ya. Terus tadi apa ya teman-teman, sama urus dokumen, aku ngurusin BPJS mama bapakku. Itu juga aku ngurusnya 1 minggu sebelum pulang dan untungnya cepet. Terus aku ngurus daftar nikah setelah 5 tahun nikah, aku baru ngurus teman-teman. Dan uh, alhamdulillah puji Tuhan, sangat simple dan praktis sekali teman-teman. Aku suka sekali. Aku suka sekali Dinas Pendudukan Catatan Sipil Jakarta Barat, the best. Lihat teman-teman, jangan salfok ya. Ini stiker dari apa? Nggak tahu lah ya, barbar dapat dari Ciki atau apa gitu tuh, ditempelin ke aku 2 hari yang lalu, belum hilang teman-teman. Ini Hot Wheels, ada yang tahu Hot Wheels nggak sih, yang mobil-mobilan itu? Ada-ada aja itu bocah. Pokoknya aku sangat senang sekali dengan proses dengan SOP Dukcapil ya sekarang ini, sangat canggih sekali. Dan juga transportasi di Jakarta sudah menakjubkan sekali ya teman-teman. Bayangkan ada Jaklingko, transportasi gratis. Bayangkan gratis teman-teman. Makasih sekali pemerintah yang sudah memberlakukan transportasi gratis untuk masyarakat di Jakarta dan kota lain di Indonesia. Semoga sama ya seperti di Jakarta. Busway juga udah semakin banyak, halte-halte udah banyak yang berubah. Terus nggak terlalu macet banget ya seperti waktu itu. Tapi yang bikin berdebar-debar jantung dan kaki malas untuk melangkah keluar rumah teman-teman, cuaca di Jakarta itu benar-benar panas banget. Kalian pernah lihat kan vlog aku di Polandia selama musim panas? Yang terpanas adalah sangat-sangat panas, bikin aku malas keluar. Kayak gitulah ternyata di Jakarta setiap hari teman-teman panasnya. Mungkin Fata Morgana udah malas memperlihatkan diri ya di depan mata manusia ya. Udah bener panas banget setiap hari teman-teman. Aku nggak keringetan setiap hari teman-teman, karena di rumah juga pakai kipas ya. AC yang dulu kita punya udah nggak berfungsi. Udah bener-bener panas teman-teman. Kalau orang di rumah aku kayaknya udah biasa deh. Nggak sepanas 5 tahun yang lalu teman-teman. Dan selanjutnya makanan di Indonesia udah makin the best ya, makin enak, tetap dan selalu seperti itu ya teman-teman. Karena panasnya cuaca, aku nggak terlalu nafsu untuk makan teman-teman. Aku tuh nafsu makan di atas jam-jam 5 sore teman-teman, setelah matahari mulai tidur. Nafsu makanku saat malam tiba teman-teman. Pokoknya gitu. Kalau nggak pas aku lagi nggak kepanasan di dalam ruangan. Cuman aku paling malas ke mall ya teman-teman. Karena satu, aku tuh termasuk orang yang boros. Apa aja aku kopek-kopekin kalau ke mall kan ya. Hari pertama aku nukar uang kan teman-teman ke mall. Semua aku beliin teman-teman di mall, beli barang-barang. Aku kan niatnya mau nuker uang doang, terus mau beli make up kan buat mamaku kan. Tapi aku malah beli yang lain-lain teman-teman. Begitulah aku, makanya aku nggak suka mall teman-teman. Selain bikin aku boros, terus rame banget mall di Jakarta, dimanapun rame juga teman-teman. Jogja, di Bali, di Jogja aku lebih suka jalan kaki teman-teman. Lebih enak aja gitu, walaupun di Jogja juga panas ya. Cuman lebih enak gitu, Jogja itu lebih bersih jalannya ya. Lebih rapi. Pokoknya udah gitu aku kan nginapnya bukan di sentral Malioboro kayak gitu-gitu ya teman-teman. Aku nginep di deket sekeliling rumah warga teman-teman, penginapannya.
Aku setiap pagi ketemu sama warga lokal pagi kayak gitu. Ih. Aku jadi teringat akan kehidupanku di Polandia, teman-teman. Ini aku kayak di Polandia deh. Pada nyapa begini orang-orang. Tapi bedanya kalau di Jogja pada begini orang. Aku sangat terkesan sekali, teman-teman. Kalau di Bali aku jujur aku nggak ada ngonten sama sekali, dan apa ya teman-teman, karena aku mau menikmati saja sendiri. Itu pun aku nggak ngajak mamaku ini benar-benar nggak bisa jauh karena dia ngurusin ponakan aku, teman-teman. Mama ponakan aku itu kerja, ya apa mau dikata, pokoknya aku gitu teman-teman. Benar-benar aku setelah itu aku sendiri 3 hari apa 4 hari gitu, soalnya aku nggak ngitung waktu perjalanannya ya, naik bus ke sana lewat Banyuwangi, pelabuhan Ketapang, pokoknya sendiri healing kayak gitu teman-teman. Dan nggak tahu kenapa aku lebih berkesan di Jogja, teman-teman. Pokoknya di Jogja juga makanannya enak. Kalau di Jakarta kopinya the best, teman-teman. Es kopinya nggak ada duanya, pokoknya enak banget. Setiap hari aku minum es kopi, teman-teman. Janji Jiwa, Fore Coffee, Kopi Kenangan, terus Mojo Mojo apa itu, pokoknya apa, semua deh kopi aku cobain, teman-teman. Ada kali sehari aku juga nyoba 3 kopi kayak gitu ya, biar kambuh lagi si Marta anemianya. Udah gitu pokoknya seru banget kemarin pulang, waktunya juga kurang, tapi kan nggak mungkin ya teman-teman, duitnya juga udah mulai menipis. Pokoknya selama di Indonesia, Lai Barbar bilang jangan nyusahin orang tua. Kalau bisa, kalau beli makanan, beli apa, orang tuanya nggak usah ngeluarin duit, kamu aja yang neraktirin kayak gitu. Emang semuanya aku yang beliin ya teman, kalau buat mamaku ya, karena dia harus makan terus selama aku di Jakarta. Karena aku ngeliat dia kasihan ya teman-teman, ngurusin ponakan aku udah tua, harusnya nyantai-nyantai ya. Yang ngurus bayi nggak apa-apa ya, tapi bayi bayi mah masih inilah, masih kalem ya. Ini ngurusin ponakan aku, terus nyuci baju, padahal udah ada mesin cuci, tetap aja dicuci pakai tangan. Nggak ngerti aku, teman-teman. Kasihan banget mamaku tuh. Udah pokoknya kita seru tuh tiap hari ketawa-tawa kan, sama ponakanku juga, teman-teman. Ponakan aku masalahnya ada 2, teman-teman. Aku juga keluar mana, ini aku bukan soal perhitungan atau apa ya teman-teman. Waktu aku di waktu aku di Indo tuh cukup lama ya, sebulan, dan aku ini orangnya boros, nggak mungkin aku sehari nggak jajan ini itu, walaupun aku jajan yang murah meriah ya, tapi tetap aja aku selalu jajan. Ada yang lewat aku lihat dulu sih, aku beli, terus aku keluar naik motor bentar, beli ini beli itu. Dan aku tuh kalau makan, pokoknya aku satu aja buat aku, yang lain juga dapat satu-satu kayak gitu tuh. Aku nggak bisa yang kayak rame-rame gitu. Bisa sih rame-rame gitu, tapi yang pasti satu orang harus udah ada satu menu buat dia sendiri kayak gitu, teman-teman. Kayak makan nasi, terus kita pesen lagi ada apanya sih additionalnya kayak gitu, teman-teman. Nah, pokoknya gitu, teman-teman. Aku berharap sih salah sendiri si Marta, kenapa nggak kerja ya di Poland supaya bisa bawa duit lebih banyak ya kan. Kalau aku bawa duit lebih, jajanin anak kecil aku juga suka, teman-teman. Tapi kalian tahu nggak sih Cimit-Cimit ini, ponakan aku yang TK ini, yang umur 6 tahun ini, yang ngomongnya kayak orang dewasa ini, dia ini nggak mau, teman-teman, dibeliin makanan-makanan murah. Gak mau dibeliin makanan-makanan murah, teman-teman. Kayak siomay yang goceng itu kita beli, tuh dia nggak mau, teman-teman. Kalau ponakan aku yang satu, aku suka sama dia, dia makan apa aja masuk. Aku tuh lebih suka ngajak ponakan aku yang umur 10 tahun, teman-teman, karena dia jajarin apa aja mau. Kalau yang kecil tuh aku sukanya dia kalau ngomong bikin ngakak, teman-teman. Udah gitu dia nempel terus sama aku.
Terus udah cerita tentang itu ya. Habis itu apalagi tentang Indonesia khususnya Jakarta dan lain-lain ya, panasnya ini yang sangat-sangat tidak masuk akal teman-teman. Setiap hari lebar-bar berisik, nelpon-nelponin terus, FC-an, ya kan. Terus aku bawa oleh-oleh buat mamanya lebar-bar. Mereka itu seneng banget dikasih kopiko teman-teman. Udah kayak harta karun teman-teman. Orang Polandia ini suka banget sama kopiko teman-teman. Sampai-sampai di online shop lokalnya ada kopiko teman-teman. Dan kalau nggak salah ya, di supermarket lokal yang bukan supermarket besar ya teman-teman, supermarket lokal namanya Lewiatan, bacanya Leviatan, ada Kopiko teman-teman. Kalau kayak Carrefour, Auchan itu udah normal ya, karena itu udah supermarket mix ya, kayak Carrefour di Indo aja udah mix kan barang-barangnya. Senang banget dikasih Kopiko. Dan dia senang banget aku bawain gantungan kunci yang aku beli di Jogja teman-teman, gantungan kunci Petruk yang wayang-wayang gitu sama yang topeng-topeng, tahu gitu aku beliin banyak deh. Terus aku pokoknya Kopiko yang bikin tercengang, terhappy teman-teman, aku bawain kopi kopi kapal api, kopi Sumatera gitu. Pokoknya seneng banget teman-teman. Aku sebenarnya aku mau videoin ya, tapi nggak tahu teman-teman, cewek-cewek Polandia ini ya sama sekali dia sulit untuk masuk frame kalau belum rapi dirinya teman. Make up dulu lah, pakai baju dulu lah, yang rapi dulu lah, pokoknya gitu. Sangat berbanding terbalik dengan aku teman-teman. Jadi ya udah deh, mau gak mau kita waktu datang ngasih oleh-oleh nggak bisa rekam teman-teman. Sebenarnya mau, cuman kayak gitu teman-teman, mamanya dalam kondisi habis nonton TV acak-acakan ya, bajunya juga baju rumahan, padahal nggak jadi masalah kan ya teman-teman, cuman dia katanya nggak mau, malu dilihat orang-orang kalau nggak rapi katanya gitu. Mungkin suatu saat nanti aku masukkan ke dalam video ya teman-teman. Oleh-oleh yang aku bawa dari Indonesia ke Polandia sangat puas sekali teman-teman. Aku nggak yang bawa dar-der-dor daya, nggak yang bawa banyak banget ya teman-teman. Aku beli apa yang aku butuhin aja. Dan lebar-bar juga lagi diet teman-teman, dia berat badannya naik, dia lagi diet mati-matian teman-teman, lagi nge-gym. Kalau aku, please jangan ganggu makanan apa yang aku makan, aku bilang ke dia kayak gitu. Tapi pastinya aku ikut juga exercise ya, aku cardio, ikut olahraga juga. Tapi kalau makanan jangan pernah mengganggu makanan yang aku makan. Kecuali kalau gorengan, aku nggak makan gorengan teman-teman, sama seperti sebelumnya aku tinggal di sini, aku nggak makan gorengan. Aku juga sangat amat mengurangi konsumsi gula ya, karena aku juga mau mulai, nggak tahu kapan sih mau mulai membuka pabrik teman-teman, pabrik surga setelah 5. Semoga aja ya teman-teman, semoga. Cuma nggak tahu mulainya kapan teman-teman. Mungkin setelah kita bener-bener badannya fit ya, setelah olahraga. Karena kita mau pastiin dulu mental kuat, fisik juga kuat ya teman-teman. Nggak tahu orang lain kayak gimana, tapi kalau kita berdua kayak gitu ya teman-teman. Karena kita berbeda-beda setiap orang, jadi tolong doakan yang terbaik ya teman-teman. Semoga nanti pas kita buka pabrik langsung jadi ya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Dan juga teman-teman, tadi apa? Yang oleh-oleh udah aku ceritain. Pokoknya oleh-oleh ya kayak gitu teman-teman. Sebutuhnya aku aja teman-teman. Yang paling penting tuh ulekan dan keripik. Kerupuk emping ya. Kerupuk emping paling teman-teman. Kalau Indomie tuh aku sukanya mie goreng, mie soto. Di sini juga ada ya di Polandia, walaupun harganya mahal juga, ya udahlah ya. Lama-lama juga kayaknya murah ya, dan walaupun rasanya mungkin beda ya teman-teman, beda di cabe dan bumbunya mungkin ya. Ya udahlah ya teman-teman, yang penting ada Indomie Aceh yang aku bawa dan ternyata enak rasanya teman-teman.
Nah, cukup sekian cerita aku. Cerita mudik ke Indonesia 5 tahun. Kalau kalian mau nanya-nanya, silakan tulis di kolom komentar teman-teman. Oke. Begitulah cerita random dari Marta, cerita ala kadarnya gubrak, cerita dar der dor daya, cerita acak-acakan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak disukai dan salah ucap. Terima kasih teman-teman. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa makan. Semoga kita semua bahagia dan sehat selalu. Hiduplah sebahagia mungkin. Tidak usah mengikuti kehidupan orang lain. Hiduplah sesuai kehidupan kita sendiri selama tidak merugikan orang lain. Kalau kita punya kelebihan rezeki, bolehlah kita membantu orang-orang yang sangat membutuhkan, teman-teman. Oke. Terima kasih teman dan makhluk hidup lainnya. Oke. Nggak jelas lah. Oke teman-teman, bye. Papa, bahasa Polandianya artinya dadah.